Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik untuk kelas 12 SMA, yaitu integral. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, yuk kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak penyusun video ini. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Dwi Arfani, dan dua rekan saya yaitu Kak Kanata Kia Suseno dan Kak Rafelita Faradila Sandi. Kira-kira adik-adik penasaran tidak dengan tokoh pencetus integral? Jadi, menurut sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan ide tentang integral adalah Archimedes, yang merupakan seorang ilmuwan asal Yunani. Archimedes menggunakan ide integral untuk mencari luas daerah suatu lingkaran. Prinsip-prinsip dan teknik-teknik integrasi kemudian dikembangkan secara terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada akhir abad ke-17. Apakah kalian tahu tentang kedua hal ini? Apa itu integral? Dan apa itu antiturunan? Apakah keduanya sama atau berbeda? Selanjutnya akan dibahas secara rinci mengenai konsep integral tak tentu dan antiturunan. Untuk memahami konsep antiturunan, kita dapat mengilustrasikan permasalahan berikut ini. Di pelabuhan, selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pemindah barang atau kita dapat sebut sebuah katrol. Nah, terkadang barang tersebut diturunkan ke sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diinginkan. Dapatkah kalian temukan hubungan masalah ini dengan konsep turunan? Selanjutnya kita dapat mensketsakan permasalahan tersebut menggunakan koordinat Kartesius. Ketinggian kita misalkan dengan sumbu Y. Permukaan dermaga kita misalkan dengan sumbu X. Bidang miring kita misalkan dengan sebuah garis. Jaring yang diturunkan ke bidang miring kita misalkan sebuah fungsi. Dan jaring atau kurva tersebut bergerak ke bawah menuju bidang miring. Selanjutnya, bidang miring merupakan garis singgung yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Jika jaring tersebut merupakan kurva dan terus bergerak ke bawah, maka, berdasarkan konsep transformasi, terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi tersebut dan akhirnya kurva tersebut menyinggung permukaan bidang miring atau garis singgung tersebut. Selanjutnya, kita dapat menggunakan konsep gradien garis singgung untuk dapat menentukan hubungan turunan dengan integral. Gradien garis singgung suatu fungsi pada suatu titik adalah nilai turunan pertama fungsi yang disinggung garis tersebut pada titik singgungnya. Jadi, M adalah turunan fungsi Y sama dengan Fx, di mana M sama dengan dy per dx sama dengan Fx, maka Y sama dengan Fx disebut antiturunan M. Dengan melihat koordinat Kartesius ini, M merupakan Y sama dengan Fx plus C, dan konstanta C dapat berubah-ubah. Jika kita mempunyai fungsi 1/4 X pangkat 4, kemudian kita melakukan operasi turunan, maka hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian apabila kita mencoba melakukan fungsi antiturunan,
maka hasilnya 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Kemudian, jika kita mempunyai fungsi 1/4 X pangkat 4 ditambah 4, kemudian kita melakukan operasi turunan, maka hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian jika melakukan anti turunan, maka hasilnya 1/4 X pangkat 4 plus C. Kemudian contoh yang ketiga, jika kita mempunyai fungsi 1/4 X pangkat 4 dikurangi 8, kemudian kita melakukan operasi turunan, maka akan didapat X pangkat 3. Kemudian jika kita melakukan anti turunan, maka hasilnya 1/4 X pangkat 4 plus C. Selanjutnya, jika kita mempunyai fungsi 1/4 X pangkat 4 dikurangi 1/2, kemudian kita melakukan operasi turunan, maka hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian jika kita melakukan anti turunan, maka hasilnya 1/4 X pangkat 4 plus C. Dan yang terakhir, jika kita mempunyai contoh fungsi 1/4 X pangkat 4 dikurangi 13/207, maka jika kita melakukan operasi turunan, hasilnya akan tetap X pangkat 3. Dan jika kita melakukan anti turunan, hasilnya akan tetap menjadi 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Jadi dapat disimpulkan jika terdapat fungsi f(x) atau disimbolkan seperti ini, kemudian diturunkan menjadi f(x) atau disimbolkan seperti ini, dan jika bila kita melakukan anti turunan, maka akan menjadi f(x) plus C atau fungsi awal ditambah C. Nah, dengan begitu, jika f(x) adalah fungsi dengan turunan fungsi f(x) sama dengan f(x), maka integral f(x) dx sama dengan f(x) ditambah C. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi integral. Bagaimanakah cara menuliskan integral? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Kalian tentu sudah mengenal inverse atau balikan suatu operasi hitung, bukan? Demikian pula dengan turunan yang merupakan inverse atau balikan anti turunan. Karena kita menggunakan lambang dx atau derivatif untuk operasi turunan, maka kita menggunakan ax atau anti turunan untuk operasi pencarian anti turunan. Jadi, turunan dari 1/4 X pangkat 4 adalah X pangkat 3. Maka, anti turunan dari X pangkat 3 adalah 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Seiring dengan perkembangan zaman, notasi asal Leibniz makin lama makin populer. Bukan menggunakan AX, Leibniz menggunakan huruf I yang berasal dari kata depan integral yang dilengkungkan. Kalau kita pikir-pikir, lambang ini mirip dengan kromosom ya teman-teman. Contoh soalnya adalah f(x) sama dengan 1/4 X pangkat 4. Maka f aksen X sama dengan fx sama dengan y aksen sama dengan d per dx 1/4 X pangkat 4 sama dengan X pangkat 3. Sehingga ketika kita mengerjakan menggunakan notasi Leibniz, maka kita peroleh f(x) sama dengan integral fx dx. Fx sama dengan X pangkat 3 dx. Fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat integral. Pola hubungan turunan dan anti turunan fungsi y sama dengan ax pangkat n.
Di sini terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu turunan fungsi, kolom kedua antiturunan fungsi, kolom ketiga pola. Contoh yang pertama, jika turunan fungsinya adalah 1, maka antiturunan fungsinya adalah X. Dari kedua hubungan ini mempunyai pola yaitu turunannya 1, X pangkat 0 menjadi antiturunannya 1 dibagi 1 X pangkat 1 sama dengan 1 dibagi 0 ditambah 1 X pangkat 0 ditambah 1. Contoh yang kedua, jika turunan fungsinya adalah 2X, maka antiturunan fungsinya adalah X pangkat 2. Polanya yaitu turunannya 2X pangkat 1 menjadi antiturunannya 2 dibagi 2 X pangkat 2 sama dengan 2 dibagi 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1. Contoh yang ketiga yaitu turunan fungsinya adalah 3X pangkat 2, maka antiturunan fungsinya adalah X pangkat 3. Polanya yaitu turunannya 3X pangkat 2 menjadi antiturunannya 3 dibagi 3 X pangkat 3 sama dengan 3 dibagi 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1. Contoh yang keempat yaitu turunan fungsinya adalah 8X pangkat 3, maka antiturunan fungsinya adalah 2X pangkat 4. Polanya yaitu turunannya adalah 8X pangkat 3 menjadi antiturunannya adalah 8 dibagi 4X pangkat 4 sama dengan 8 dibagi 3 ditambah 1 X pangkat 3 ditambah 1. Nah, kemudian jika turunan fungsinya adalah a n x pangkat n-1, maka antiturunan fungsinya adalah a x pangkat n. Polanya yaitu turunannya adalah a n x pangkat n-1 menjadi antiturunannya adalah a dibagi 1 x pangkat n sama dengan a dibagi n-1 plus 1 X pangkat n-1 ditambah 1. Nah, jika turunan fungsinya adalah ax pangkat n, maka berapakah antiturunan fungsinya? Dari pola tersebut, didapatkan bahwa antiturunan fungsinya adalah a dibagi n ditambah 1, x pangkat n ditambah 1. Integral tak tentu adalah operator linier. Ingat bahwa dx juga merupakan suatu operator linier. Dan ternyata integral ini juga mempunyai sifat yang sama, yaitu kelinieran. Ini adalah 3 sifat dari integral. Yang pertama adalah integral k fx dx sama dengan k integral fx dx, di mana K adalah suatu konstanta. Pembuktiannya adalah dengan mengalihkan kedua ruas dengan turunan dx integral K fx dx sama dengan dx K integral fx dx. K dikali dx integral fx dx sama dengan K fx. Yang kedua adalah integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Pembuktiannya adalah dengan mengalihkan kedua ruas dengan dx. Dx integral fx ditambah gx dx sama dengan dx integral fx dx ditambah dx integral gx dx sama dengan fx ditambah gx. Sifat yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx.
Pembuktiannya adalah dengan mengalihkan kedua ruas dengan dx. dx integral fx dikurangi gx dx sama dengan dx integral fx dx dikurangi dx integral gx dx sama dengan fx dikurangi gx. Yuk langsung saja kita ke contoh soal integral tak tentu. Nah, di sini saya punya dua contoh soal yang akan membantu pemahaman kalian dalam mempelajari materi integral. Nah, di sini terdapat contoh soal yang pertama, yaitu tentukan hasil dari integral x pangkat 3 dikurangi 2x per akar x dx. Langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita menggunakan sifat integral, sehingga integral x pangkat 3 dikurangi 2x per akar x dx sama dengan integral x pangkat 3 per akar x dikurangi 2x per akar x dx. Selanjutnya, kita ubah bentuknya menjadi integral x pangkat 3 per x pangkat 1 per 2 dikurangi 2x per x pangkat 1 per 2 dx. Lalu, kita ubah bentuknya menjadi integral x pangkat 3 dikali x pangkat negatif setengah dikurangi 2x dikali x pangkat negatif setengah dx. Selanjutnya, kita operasikan menjadi integral x pangkat 5 per 2 dikurangi 2x pangkat 1 per 2 dx. Langkah selanjutnya yaitu mengintegralkan semua bilangan, sehingga menjadi 1 per 5 per 2 ditambah 1, x pangkat 5 per 2 ditambah 1 dikurangi 2 per 1 per 2 ditambah 1, x pangkat 1 per 2 ditambah 1 ditambah c. Kemudian kita operasikan menjadi 1 per 7 per 2, x pangkat 7 per 2 dikurangi 2 per 3 per 2, x pangkat 3 per 2 ditambah c. Lalu kita operasikan menjadi 2 per 7 x pangkat 7 per 2 dikurangi 4 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah c. Selanjutnya kita ubah bentuknya menjadi 2 per 7 x pangkat 3 akar x dikurangi 4 per 3 x akar x ditambah c. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu jika diketahui percepatan sebuah benda yang bergerak pada garis koordinat adalah A dalam fungsi T sama dengan negatif 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 1. Tentukanlah fungsi posisi benda tersebut. Kira-kira gimana ya cara mengerjakan soal ini? Nah, langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita tulis terlebih dahulu fungsi percepatan sebuah benda yang telah diketahui pada soal, yaitu AT sama dengan negatif 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 1. Selanjutnya, kita mencari kecepatan dengan cara VT sama dengan integral AT dt. Lalu, kita substitusikan AT yang telah diketahui pada soal, yaitu integral negatif 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 1 dt. Selanjutnya, kita menggunakan sifat integral, yaitu integral negatif 2T kuadrat dt ditambah integral 3T dt ditambah integral 1 dt. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan sifat integral kembali, sehingga negatif 2 integral T kuadrat dt ditambah 3 integral T dt ditambah integral dt.
Selanjutnya kita integralkan menjadi negatif 2 dikali 1 per 2 ditambah 1 T pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3 dikali 1 per 1 ditambah 1 T pangkat 1 ditambah 1 ditambah 1 per 0 ditambah 1 T pangkat 0 ditambah 1 ditambah C. Selanjutnya kita operasikan menjadi negatif 2 dikali 1 per 3 T pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 per 2 T pangkat 2 ditambah T ditambah C. Lalu kita operasikan menjadi negatif 2 per 3 T pangkat 3 ditambah 3 per 2 T pangkat 2 ditambah T ditambah C. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari fungsi posisi dari suatu benda atau S dalam fungsi T dengan cara ST sama dengan integral VT dt. Kemudian kita substitusikan VT yang telah kita temukan sebelumnya, yaitu integral negatif 2 per 3 T pangkat 3 ditambah 3 per 2 T pangkat 2 ditambah T ditambah C dt. Selanjutnya kita menggunakan sifat integral, sehingga integral negatif 2 per 3 T pangkat 3 dt ditambah integral 3 per 2 T pangkat 2 dt ditambah integral T dt ditambah integral C dt. Lalu kita menggunakan sifat integral kembali, sehingga negatif 2 per 3 integral T pangkat 3 dt ditambah 3 per 2 integral T pangkat 2 dt ditambah integral T dt ditambah C integral dt. Kemudian kita integralkan menjadi negatif 2 per 3 dikali 1 per 3 ditambah 1 T pangkat 3 ditambah 1 ditambah 3 per 2 dikali 1 per 2 ditambah 1 T pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 T pangkat 1 ditambah 1 ditambah C dikali 1 per 0 ditambah 1 T pangkat 0 ditambah 1 ditambah D. Kemudian kita operasikan menjadi negatif 2 per 3 dikali 1 per 4 T pangkat 4 ditambah 3 per 2 dikali 1 per 3 T pangkat 3 ditambah 1 per 2 T pangkat 2 ditambah CT ditambah D. Selanjutnya kita operasikan menjadi negatif 2 per 12 T pangkat 4 ditambah 3 per 6 T pangkat 3 ditambah 1 per 2 T pangkat 2 ditambah CT ditambah D. Lalu kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 6 T pangkat 4 ditambah 1 per 2 T pangkat 3 ditambah 1 per 2 T pangkat 2 ditambah CT ditambah D. Jadi, fungsi posisi benda tersebut adalah ST sama dengan negatif 1 per 6 T pangkat 4 ditambah 1 per 2 T pangkat 3 ditambah 1 per 2 T pangkat 2 ditambah CT ditambah D. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberi dampak yang positif. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.